Selamat siang anak-anak ibu, peserta didik baru SMK Negeri 6 Kota Jambi. Bagaimana keadaannya yang sedang ada di rumah? Saat ini kita sudah masuk ke dalam kegiatan PLS hari kedua. Perkenalkan, Ibu bernama Lili Dayang Sinaga selaku moderator sekaligus pemandu acara di PLS hari kedua kita. Yang terhormat, Ibu Kepala SMK Negeri 6 Kota Jambi. Yang terhormat, Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 6 Kota Jambi. Yang terhormat, Bapak Ibu Kajur SMK Negeri 6 Kota Jambi. Yang terhormat, Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMK Negeri 6 Kota Jambi, serta seluruh siswa-siswi SMK Negeri 6 Kota Jambi yang Ibu banggakan. Baiklah, untuk memulai acara ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars SMK.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya, demikianlah acara pembukaan. Baiklah, untuk kegiatan PLS kita akan Ibu jelaskan apa saja yang nantinya akan anak-anak Ibu dapatkan pada PLS hari kedua ini. Yang pertama, nantinya kita akan mendengarkan materi tentang pendidikan karakter yang akan dibawakan oleh Ibu Carolina Fitria SPD. Selanjutnya, yang kedua, materi kesadaran berbangsa dan bernegara oleh Bapak Abbas HSH. Ketiga, materi tentang belajar efektif oleh Ibu Lili Dayani Sinaga SPD. Materi keempat yaitu pembinaan mental beragama oleh Bapak Ganda Darmito Oktavinata SPD. Yang kelima, materi kewirausahaan oleh tim kewirausahaan SMK Negeri 6 Kota Jambi. Baiklah, untuk acara pada hari ini kita membuka live chat bagi anak ibu yang berada di rumah. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada pemateri, Ibu persilakan untuk mengirimkan pertanyaannya bisa melalui grup WhatsApp PLS ataupun langsung pada kolom komentar pada siaran YouTube ini. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, baiklah langsung saja kita panggilkan pemateri pertama tentang pendidikan karakter yang akan disampaikan oleh Ibu Carolina Fitria SPD. Kepada Ibu Carolina Fitria, dipersilakan. Boleh silakan duduk dulu, Bu. Oke, jadi untuk hari ini kita santai-santai sekaligus memberikan materi kepada siswa kita sehingga siswa kita di rumah bisa sekaligus enjoy menikmati materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Baiklah, langsung saja kepada Ibu Carolina, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Ibu. Kemarin Ibu juga sudah, tapi sebagai moderator. Sekarang hari ini Ibu sebagai pemateri. Materi yang hari ini Ibu sampaikan adalah mengenai tentang penguatan pendidikan karakter. Jadi itu, tolong disimak ya anak Ibu tentang penguatan pendidikan karakter. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada peserta didik baru yang diterima di SMK Negeri 6 Kota Jambi. Perkenalkan, nama Ibu Carolina Fitria, Ibu mengajar pembinaan dan konseling. Hari ini Ibu akan mengasih materi tentang penguatan pendidikan karakter atau PPK. Nah, di sini ada pengertian karakter. Karakter itu adalah perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum, adat istiadat, dan estetika. Nah, sedangkan pendidikan karakter adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku baik atau sebagai insan yang kami. Tujuan dari pendidikan karakter itu meningkatkan mutu penyelenggaraan dan masa pendidikan di sekolah melalui pembentukan karakter peserta didik secara utuh, terpadu,
dan seimbang sesuai standar kompetensi lulusan. Nilai-nilai yang perlu diinternalisasikan di sekolah sebagai berikut. Nah, ini dia nilai yang harus Anda tanamkan di sekolah. Berarti olah pikir, olah hati, olah raga, dan olah rasa dan rasa. Pertama adalah religius, sikap dan perilaku yang baku dalam melaksanakan ajaran agama yang diajarkan, pada pelaksanaan ibadah agama lain, serta didukung dengan menurut agama. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan. Tiga, toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari ini. Disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan lima, kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan berserta menyelesaikan perbedaan berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari apa yang telah berdiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas demokratis, cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai samaha dan kewajiban, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan luas dari apa yang semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kemuliaan, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan sosial, budaya, atau tidak. Menghargai prestasi, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui dan menghormati keberhasilan. Sahabat komunikatif, tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran diri. Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebahagiaan dan kebahagiaan. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan peduli sosial. Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat. Sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, atau alam sosial dan budaya, negara, dan Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini ada pengembangan nilai-nilai karakter seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada olah hati, olahraga, olah pikir, dan olah rasa. Nah, nilai-nilai utama di dalam karakter yaitu ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Biasanya di mata pelajaran Ibu, bimbingan dan konseling, sebelum pembelajaran, anak-anaknya dibiasakan untuk melakukan tepuk PPK. Nanti kita lanjutkan ya. Setelah di sini Ibu akan mempraktekkan tepuk PPK. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, mudah-mudahan anak Ibu bisa mempraktekkannya nanti. Oke. Nah, di sini ada simulasi model implementasi PPK. Seperti yang dibilang tadi, penguatan nilai utama seperti religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kegiatan kebiasaan memulai hari dengan upacara bendera Senin atau menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu nasional, dan berdoa bersama. Kegiatan literasi, kegiatan intrakurikuler seperti kegiatan belajar mengajar, kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat siswa yang dilakukan di bawah bimbingan guru, pelatih, atau melibatkan orang tua dan masyarakat. Kegiatan keagamaan, pramuka, PKM, bahasa seni, bahasa dan sastra, jurnalistik, olahraga, dan sebagainya. Nah, kegiatan kebiasaan sebelum menentukan
kita ada yang hilang, sebenarnya tidak ada yang hilang dari diri kita. Jika salah satu anggota badan kita ada yang hilang, sebenarnya hanya beberapa fungsi kita yang terganggu dan tidak ada yang hilang dari diri kita. Jika karakter kita yang hilang, maka diri kita telah hilang semuanya. Tes. Oke, tadi Ibu sudah memaparkan materi Ibu mengenai tentang penguatan pendidikan karakter. Nah, tanpa pendidikan, tanpa karakter tidak ada artinya apa-apa. Jadi untuk itu Ibu berharap anak-anak Ibu yang baru bisa menerapkan karakter di sekolah. Nah, tadi ada beberapa nilai-nilai utama yang harus anak-anak Ibu tanamkan. Nilai sikap yang pertama adalah nilai religius, yang kedua adalah mandiri, ketiga gotong royong, keempat nasionalis, dan kelima integritas. Mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa menerapkannya di lingkungan sekolah ataupun di luar. Oke, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan mengenai tentang penguatan pendidikan karakter. Ibu kembalikan kepada moderator. Oke, luar biasa sekali ya Bu Karina materinya tentang pendidikan karakter. Untuk anak-anak Ibu, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, bagi yang ingin bertanya, baik itu via WhatsApp, PLS, ataupun dari komentar yang ada di channel ini, silakan kirim pertanyaannya. Manakala ada yang langsung ditanyakan dengan Ibu Karina. Terlebih untuk anak-anak Ibu siswi peserta didik baru ya. Seperti itu. Baik, kita masih menunggu. Ada lagi yang mau sampaikan ke Bu Karina? Kira-kira ini juga ada anak-anak Ibu mungkin kurang paham. Mungkin tadi videonya cuma sedikit aja untuk mempraktekkan bagaimana mencontohkan tepuk PPK. Nah, mungkin sampai begini kita sama bareng-bareng untuk mempraktekkan PPK tersebut. Anak-anak Ibu juga di rumah boleh dipraktekkan. Kita coba sama-sama ya. Oke. Biasanya seperti ini. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, biasanya anak-anak kelas 1 kalau belajar bimbingan konseling di kelas, anak-anak itu dibiasakan untuk melakukan tepuk PPK terlebih dahulu. Oke, kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi anak-anak di rumah ya. Ayo sama-sama kita coba. Oke. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, keren sekali. Boleh diingat-ingat ya. Besok kalau belajar ketemu BK ya. BK bisa dipraktekkan sama-sama di kelas. Oke, ada pertanyaan kira-kira gimana? Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan. Ini dari Emi Sinaga. Oke, ini ada pertanyaan Bu Rina. PPK itu apa sih Bu? Oke, masih dijawab Bu Rina. Terima kasih pertanyaannya oleh siapa? Emi ya. Emi Sinaga. Wah, satu harga tidak dibeli. Yang mana dari Sinaga ini? Oke, baiklah. PPK itu adalah kepanjangannya penguatan pendidikan karakter. Nah, karakter itu sendiri yaitu sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma kebudayaan, adat istiadat, dan estetika. Nah itu, dan berkaitan dengan pendidikan karakter yang kita lakukan berada di lingkungan sekolah. Itu. Iya, sudah dijawab ya ini ya. Atau ditambahkan juga. Tadi ada 5 ya, PPK ya, PPK ya. Ada religius, ada nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nah, iya, jadi itu 5 PPK tadi, penguatan pendidikan karakter. Semoga bisa menjawab ya untuk anak ibu yang disiaga. Apakah masih ada? Oke, ini dari Muhammad Yusuf F. Bu, apakah ibu akan
mengajar anak murid yang baru, Bu? Nah, nih langsung dipajang sama siswanya. Silakan Bu Darina. Oke, terima kasih Muhammad Yusuf. Halo Muhammad Yusuf. Nanti insya Allah pembelajaran online dan atau kita bertatap muka langsung kalau diizinkan oleh pemerintah kita belajar tatap muka. Di kelas 10 Ibu mengaku mengajar bimbingan dan konseling, berarti di kelas yang baru seperti Yusuf Ibu akan mengajar di kelas 10. Kita akan bertemu nantinya, oke? Secara online maupun offline nanti. Nah, itu terjawab ya Muhammad Yusuf ya. Sudah langsung kata ibunya nanti ketemu di kelas. Karena ibunya juga pasti mengajar bimbingan konseling untuk sekolah, satu sekolah. Oke, ada lagi nih masih kita tunggu sebelum kita akhiri untuk pertemuan diskusi yang sekarang. Masih menunggu berapa lagi ya? Udah? Oke? Tidak ada lagi di grup WhatsApp, nggak ada? Nggak ada? Oke, ada satu lagi pertanyaan terakhir ya. Desi Luciana nih, aduh pertanyaannya ini kapan sekolah lagi Bu? Pertanyaannya kalau nanya tentang kapan sekolah, Ibu belum bisa memastikan. Tapi setahu Ibu prediksinya kita bakal pembelajaran online itu bulan Desember. Tapi Ibu nggak tahu sampai kapan pemerintah akan mengizinkan kita untuk belajar tatap muka lagi. Jadi yang sabar dulu ya Nak, ikuti aja informasi dari sekolah. Oke, sudah terjawab ya. Baiklah, karena kita dibatasi oleh waktu, maka untuk materi pertama tentang penguatan pendidikan karakter sudah kita akhiri dulu sampai di sini. Tapi anak-anak jangan langsung keluar dari YouTube ini. Kita langsung lanjut ke materi kedua. Nanti tentang yang dibawakan oleh Pak Abbas, ya. Jangan langsung keluar, kita belajar di YouTube ini. Jadi Bu Darina, kita mengucapkan terima kasih untuk waktunya. Semoga ilmu yang sudah dibagikan bisa bermanfaat untuk anak didik kita semua. Terima kasih Bu Darina. Sampai jumpa lagi. Bagaimana, menarik kan materi pertama? Oke, kita lanjutkan materi kedua tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, itu penting sekali ya untuk saat ini. Baiklah, langsung kita sambut aja ke materi kita yang paling kece dan tadi sudah dinanti-nanti, yaitu Bapak Abbas HSH. Kepada Bapak kita persilahkan. Iya nih Bapak kece ya. Boleh dipersilakan Pak? Oke. Silakan pada Bapak, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hostnya sudah memberikan kesempatan dan waktunya. Harapan saya nanti acara ini dapat dimaknai semua karena kita materinya tentang kebangsaan. Ada ungkapan yang ingin saya sampaikan. Karena selalu menunjukkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan dan tokoh-tokohnya. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai penerus bangsa, sebagai orang yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa, sudah sepatutnya dan sepajaknya bahwa bangsa kita ini harus mempunyai tata krama, aturan dan sebagainya. Bagaimana? Sekarang kan pertanyaan pasti timbul nih. Kalau bahasa berbangsa itu, Bu Lili sering mengatakan kalau bangsa itu kita selalu berasumsi suku. Sebenarnya tidak begitu. Bangsa itu adalah keseluruhan. Ingat, kita lihat di Sumpah Pemuda, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Artinya tidak ada itu bangsa Medan, bangsa Bugis, bangsa Jawa, tapi kita adalah satu kesatuan. Artinya adalah bangsa Indonesia. Nah, anak-anak pun demikian. Di sekolah diterapkan seperti itu. Tidak ada sefisme, tidak ada sifat yang kira-kira hanya menonjolkan kepribadiannya. Sebagai berbangsa harus demikian. Nah, perlu saya sampaikan, saya ingatkan lagi. Ada lagi pesan yang sangat penting untuk anak-anak generasi muda bangsa. Karena kita berbicara tentang bangsa, tentang kemajuan bangsa. Karena selalu menentukan, berikan saya 1000 orang tua, saya akan saya cabut akar semeru. Artinya 1000 orang tua cuma bisa mencabut akar gunung Semeru, tapi 10 pemuda bisa mengguncang dunia. Artinya apa? Pemuda hari ini 10, 20 tahun, 30 tahun akan menggantikan kita. Saya, Willy, mungkin pada 10 tahun, 20 tahun tidak duduk lagi di sini.
Kamu muda-muda. Nah, kalau kesadaran berbangsanya kurang, cinta tanah airnya berkurang, patriotismenya berkurang, bagaimana membangun bangsa Indonesia? Kita tahu Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, luas pulaunya banyak. Kalau kesadaran kita kurang, akan 5 tahun, 10 tahun mungkin nama Indonesia hilang. Nah, makanya saya teguhkan kesadaran berbangsa. Nah, sebagai pemuda, tentu kita akan bertanya bagaimana dalam kehidupan, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sekolah. Laksanakan upacara bendera, rajin membaca sejarah-sejarah pahlawan, ikuti aturan sekolah dan sebagainya. Untuk itu saya sangat optimis. Apalagi anak-anak kita SMK 6 ini masuknya ke seleksi sangat bagus. Saya sebagai ketua panitia kemarin sudah melihat proses seleksinya, baik secara khususnya persyaratan khusus itu memang benar-benar terseleksi dengan baik. Artinya kita tidak hanya melihat secara fisik tapi intelektualnya. Dan anak-anak kita ini saya lihat kebangsaannya, rasa cinta tanah airnya tinggi. Buktinya apa yang kita tanyakan, Pancasila bagaimana, falsafah negara kita bagaimana, bagaimana cita-cita luhur bangsa kita yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, dijawab lugas. Dan ini adalah satu yang menarik di zaman setelah modern, di zaman canggih seperti ini, yang semuanya sudah diciptakan, anak kita masih sempat yang membaca. Jadi saya optimis. Dalam mata pelajaran saya nanti yang saya ambil PKN, saya tidak bikin susah lagi nih begini. Saya yakin bahwa anak-anak kita akan lebih hebat. Mungkin zaman kita berbeda dari zaman anak-anak. Dan pesan terakhir bagi saya, mungkin ini pesan terakhir. Ada saya kutip lagi. Gantungkan cita-cita kita setinggi langit. Gantungkan cita-cita setinggi langit. Mimpilah setinggi-tingginya. Kalaupun kita jatuhlah kita di antara bintang-bintang. Artinya apa? Walaupun kita jatuh, tidak akan jatuh begitu saja. Masih ada orang bintang, ada orang hebat-hebat di sekitar kita. Tapi itu tadi, anak-anak kita sekarang harus kita pupuk kebangsaannya, jiwa patriotismenya, cinta tanah airnya harus kita pupuk. Itu apa kita negara besar, teknologi maju, canggih dan sebagainya, tapi cinta tanah airnya kurang. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat bangga sekali diundang oleh bos kita yang cantik, baik, pintar. Ini mengasih materi seperti ini karena memang pesannya harus sampai. Masyarakat kita umumnya, anak-anak kita khususnya, karena kurang menyadari bahwa pentingnya berbangsa dan bernegara dianggap adalah tugas pokok dari TNI dan Polri. Padahal sudah dikatakan Bung Karno, 10 pemuda bisa diguncang dunia, bukan 10 tentara, bukan 10 polisi, tapi 10 pemuda. Nah ini saya kira bisa jadi motivasi kita semua. Saya kira itu untuk pengantarnya, mungkin ada interaktif kotanya, mumpung saya duduk di sini dan saya merasa nyaman dengan Ibu Lili namanya duduk di sini. Terima kasih Ibu Lili untuk mengantar sementara. Oke, terima kasih kembali Pak Abbas. Ya itulah anak-anak ibu yang masih menyaksikan di rumah sudah dipaparkan oleh Pak Abbas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara yang sangat harus anak-anak ibu pupuk dari saat ini, ya. Nah, tadi seperti Ibu sampaikan juga, bagi yang ada pertanyaan atau ingin menyampaikan kritik saran atau apapun itu, kita tunggu di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp PLS. Masih kita tunggu ya. Oke Pak Abbas, itu kan ada video, saya menunggu ya. Kan ada video untuk ditayangkan. Saya kira video itu yang saya kirim kemarin Bu ya. Iya, ya, silakan Bu, saya sangat hobi sekali nih. Oke. Kita saksikan dulu ya. Ini video yang disampaikan oleh Pak Abbas.
Iya, video yang sangat menghibur ya Pak ya tentang belajar online yang memang sekarang sedang kita terapkan di tengah pandemi corona ini. Oke, ada yang mau sampaikan dari Pak seputar tentang videonya? Video ini saya ambil dengan suasana pandemi corona, saya kira pas. Artinya video ini saya tayangkan, saya berikan. Ini salah satu wujud dari cinta tanah air. Artinya kalau kita tidak bisa bertatap muka, masih ada keinginan kita belajar, itu adalah salah satu wujud cinta tanah air. Saya kira itu saja, Bu. Oke, jadi video tadi tentang ini ya, tentang kita belajar dari rumah, ya, Pak ya. Oke, di sini Pak sudah ada pertanyaan nih dari anak kita. Sepertinya anak kita kelas 1 ini memang kreatif, pantas dan mereka mengajar masuk ke SMK Negeri 6 ini Pak. Sangat layak ya. Ini ada pertanyaan nih dari NZ Dimas. Ini ada pertanyaan Pak. Pak, kan berbangsa dan bernegara itu apa bedanya berbangsa dan bernegara? Itu. Pak, kan berbangsa dan bernegara, Pak. Apa bedanya bangsa dan bernegara? Itu. Anakku Dimas, Pak baca penjelasan antara berbangsa dan negara. Memang bahasa ini adalah dua suku kata yang sama. Artinya kalau dilihat dari maknanya hampir saja sama. Berbangsa dan bernegara. Artinya bangsa adalah sekelompok manusia yang ada aturan dan sebagainya. Negara pun demikian, adalah sekelompok manusia yang berkumpul bersama, mempunyai aturan dan sebagainya. Tetapi bahasa-bahasa seperti bangsa dan negara, orang sering lebih memakai kata bangsa. Jarang untuk mengatakan, kamu bangsanya bangsa Batak ya, bukan negara Batak ya, atau negara Bugis yang pasti dikatakan bangsa. Kenapa? Kita ini adalah satu kesatuan, yang satu kesatuan. Jadi kalau kata-kata bangsa dan negara hanya sama. Perbedaannya mungkin dalam penyebutannya. Tapi arti yang sebenarnya dari negara itu adalah sekelompok manusia berkumpul membentuk suatu aturan, ada peraturan dan sebagainya, itu dikatakan negara. Singkat arti negara dan bangsa. Tetapi saya tertarik nih Bu Pemilih. Saya ini termasuk pendukung Pak Karno. Pak Soekarno pernah menyatakan seandainya diberikan kehidupan 2 kali, seandainya saya diberikan nyawa 2 kali, maka nyawa pertama saya berikan kepada bangsa dan negara. Tentu pertanyaan kedua, nyawa keduanya mau diberikan kemana? Beliau dengan lugas menjawabnya, saya berikan kepada bangsa dan negara. Artinya apa? Beliau saja nyawanya sanggup diberikan kenapa budaya kita sekarang. Saya lihat optimis. Apalagi SMK kita nih dengan pimpinan yang ada, dengan staf yang ada, saya yakin maju sekolah dan wawasan kebangsaan akan lebih bisa kita naikkan. Terima kasih anak Dimas sudah memberikan pertanyaan dan saya jawab. Nanti kalau memang anak mau lagi lebih mantap lagi, kita ketemu nanti di kelas 10 pada PKN atau kita buka sesuai dengan rule bahasanya. Sementara bisa sampaikan. Terima kasih untuk Bapak yang sudah menjawab pertanyaan dari anak kita Dimas. Sudah terjawab ya Pak ya tentang apa itu tadi perbedaan bangsa dan bernegara. Oke Pak, masih ada nih pertanyaan selanjutnya nih. Anak-anak kita benar-benar kreatif, sudah antri pertanyaan. Dari Ahmad Husairi. Siapa? Gimana sih caranya kita mengetahui orang yang ingin membangkitkan Indonesia dengan orang yang ingin menjatuhkan bangsa Indonesia? Wow, pertanyaannya luar biasa ya. Oke Pak, silakan jawab. Terima kasih, Mbak Husairi. Pertanyaannya bagaimana atau apa kriterianya orang yang ingin membangun bangsa dan ingin menjatuhkan bangsa? Saya kira kita bisa lihat orang yang mencintai negara, orang yang mencintai negara dan bangsanya, apapun akan diberikan. Nah, Husairi, kalau mencintai sesuatu rela berkorban nggak? Boleh saja enggak. Kalau kita menginginkan dan mencintai sesuatu, kita rela berbuat apa saja.
Tidur pun kita ingat, bangun kita ingat, kemana pun ingat. Begitu juga kita cinta terhadap bangsa dan negara kita. Kalau dia memang cinta kepada negaranya, cinta kepada bangsanya, berkorban apapun dia mau. Tapi kalau sudah saja gotong royong saja sudah mundur, upacara benderanya duduk di belakang ribut, belajarnya asal-asalan, datang ke sekolah Senin Kemis, sebentar-sebentar pembinaan. Nah, ini perlu dipertanyakan. Bukan tidak cinta ya, bukan tidak cinta begini, tapi perlu dipertanyakan. Artinya apakah memang benar cinta terhadap negara? Karena orang cinta itu gila memang, gila. Saya katakan gila, gilanya itu apapun diberikan ke negara. Jadi itu contoh orang yang benar-benar mencintai sesuatu itu memberikan apapun. Bahkan Soekarno tadi mengatakan, saya mencintai negara saya. Mati pertama saya untuk negara, mati kedua untuk bangsa saya. Artinya memang segala jiwa ada. Nah itu jadi itu tanda-tandanya. Kalau dia memang memberikan segalanya, apapun diberikan, nah itu berarti dia cinta terhadap negara. Tapi kalau dia sudah kotoran malas, upacara malas, bentar-bentar ditegur, bentar-bentar ditegur, ini dipertanyakan. Cinta tak dengan negara, cinta tak dengan SMK 6, cinta tak dengan gurunya. Saya kira itu. Iya, pokoknya kalau tentang cinta negara itu pokoknya cinta harus menunjukkan hal rela berkorban, harus berani melakukan apapun demi negara Indonesia. Oke, itu tadi udah dijawab ya nak ya untuk pertanyaan dari Ahmad Husaini tadi. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak ya, kalau bisa dijawab agak singkat-singkat ya Pak ya, kita mau mengingat waktu. Dari Fikrah PRM, Pak, gimana nih nasib kedepannya para pelajar Indonesia ini kalau begini terus lama-kelamaan banyak anak yang malas untuk sekolah? Maksudnya mungkin karena belajar di rumah kan gitu Pak. Silakan. Anak pikiran, artinya gini. Kalau kita mencintai negara kita, mencintai bangsa kita jangan melihat dari fisiknya, tidak hadir di sekolah, lantas kita katakan anak kita tidak punya masa depan. Tidak. Mungkin itu saya sengaja saya share-kan lagu Ayo Belajar melalui online. Artinya tinggal niat di hati pasang, saya memang mau belajar, saya mau di mana belajar itu tidak mesti harus di bangku sekolah. Ada pepatah, belajarlah dengan alam. Artinya itu alam dimanapun kita bisa belajar. Artinya kita bermaknanya. Jadi jangan khawatir anakku. Artinya tidak mesti harus tatap muka itu baru kita akan belajar. Di rumah saja bisa belajar, apapun bisa belajar. Dan ilmu tidak ada batasan. Jangan pula tamat SMA sudah, tamat SMK 6 sudah, batas 2 terus kuliah S1, S2, S3 selesai. Pengalaman adalah guru terbaik. Artinya pengalaman lagi kita ambil. Jadi anakku jangan berputus asa. Bagaimana masa depan? Masa depan bangsa tergantung di pundak Anda dan niat. Pertama niat ini, saya garis bawah ini, niat ini penting. Apapun pekerjaan kalau tidak dimulai dengan niat, hasilnya tidak akan baik. Kenapa? Hasil proses tidak pernah akan mengkhianati hasil. Kalau proses saja sudah niatnya sudah tidak benar, hasilnya tidak benar. Tapi kalau prosesnya bagus, nah hasilnya tidak akan mengkhianati. Saya kira itu saja. Ya, sudah menjawab nak ya dari pertanyaan Fikra. Jadi kalau kita belajar di rumah, tetap kalau memang kita niatnya untuk menuntut ilmu di mana saja ilmu itu bisa didapat. Satu lagi Pak, pertanyaan terakhir nih dari Muhammad Yusuf F. Anak ini kayaknya ada tadi mau disini terus ya, nggak apa-apa. Itu berarti anaknya memang kreatif nih. Pak, bagaimanakah kita mencari tahu anak murid yang jiwa nasionalismenya tinggi? Ada nggak tuh ciri-cirinya Pak anak murid yang nasionalismenya tinggi? Oke Pak, silakan. Boleh saya katakan bahwa salah satu cirinya adalah Yusuf. Anak yang baru bertanya ini. Buktinya apa? Antusias dengan pelajaran. Itu adalah salah satu kriteria. Artinya apa? Dia sangat tertarik dengan hal-hal dan pembahasan tentang negara. Tidak antipati. Anak-anak istilah kata orang anak muda sekarang itu enggak ini kan kayak gitu. Tapi kalau anak-anak memang yang mau kita bisa lihat itu. Pokoknya dia rajin melihat sesuatu yang sifatnya kebangsaan, mengikuti. Ya kalau di sekolah diskusi kebangsaan, berbicara tentang kebangsaan, melakukan semua arahan-arahan sekolah, semua yang dilakukan diperintahkan di sekolah itu salah satu. Ya sebagai siswa, kalau sebagai orang tua banyak kriteria kan
banyak kegiatan ini, kegiatan itu. Kalau siswa sekarang yang penting aturan sekolah semua dipatuhi, semua petunjuk dia diikuti, itu bagian dari cinta. Sudah dijawab ya Pak ya. Berarti kalau sebagai siswa Pak, untuk menunjukkan kalian itu punya jiwa nasionalisme, ya tunjukkanlah siswa yang baik, disiplin, taat aturan gitu Pak ya. Dan bagian juga nanti kan untuk dilaporkan ada tuh nilai sikapnya, bagaimana kewarganegaraannya, PKN-nya, itu semua menjadi syarat kenaikan kelas Pak. Jadi benar-benar harus kita tanamkan jiwa bela negara. Ya Pak ya, peduli dengan peraturan yang ada di sekolah. Oke Pak, seperti itulah kira-kira pertanyaan dari siswa-siswi kita yang sangat kreatif. Ya, Ibu sangat berterima kasih untuk semua anak-anak Ibu yang sudah bertanya, yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kalian semua memang anak-anak yang nasionalismenya tinggi. Sangat antusias sekali dengan materi kali ini. Gitu. Untuk sebelum berakhir, ada pesan terakhir yang Bapak sampaikan? Ada pesan yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak sekalian. SMK adalah sekolah mendidik dan membuat anak-anak kreatif. Nah, kalau mau maju, lakukanlah yang terbaik. Pasang niat hari ini bahwa saya adalah siswa terbaik sebagai orang yang cinta tanah air dan akan mengabdikan seluruh hidup untuk negara, bangsa, dan agamaku. Saya yakin anak-anakku sekalian nanti akan menjadi pengganti kami. Mungkin yang duduk di sini bukan saya lagi, nanti Yusuf kah, Maulana kah, bukan lagi ini, nanti ada si Cindy dan sebagainya. Nah, itu saya kira pesan saya yang terakhir. Terima kasih banyak Pak atas untuk waktunya yang sudah memberikan materi yang luar biasa tentang berbangsa dan bernegara. Semoga anak ibu yang menyaksikan live streaming ini di rumah bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil ilmu barunya lagi dari Pak Abbas. Baiklah, terima kasih Pak Abbas. Berarti sesi ini kita sudah akhiri. Untuk anak ibu yang di rumah jangan keluar dulu, tetap pantengin channel ini, jangan keluar dulu karena masih ada 3 materi menarik lainnya yang akan kita kupas sama-sama. Oke, pada Pak Abbas, terima kasih sudah hadir ya Pak ya. Terima kasih. Oke, kita break sebentar ya, 1 menit saja Nak ya, sebentar, kita break 1 menit. Udah ya?
Oke, untuk materi selanjutnya mengenai belajar efektif oleh Ibu Lili Dayani Sinaga SPD. Kepada Ibu Lili Dayani SPD dipersilakan. Silakan kepada Ibu untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih kepada Ibu Karina. Halo, ketemu lagi kita. Tapi kali ini Ibu jadi pemateri. Kalau tadi Ibu jadi moderator, sekarang Ibu kembali lagi menjadi pemateri. Oke, jadi materi kita yang selanjutnya itu Ibu akan menjelaskan tentang belajar efektif. Langsung aja Bu. Oke, langsung aja Ibu jelaskan dulu tentang belajar efektif kita. Bu, gimana sih Bu cara belajar supaya kami tetap bisa berprestasi? Cara belajar efektif itu gimana sih Bu? Gitu kan? Ini Bu perlu beritahu kepada anak-anak Ibu. Terkadang berpikir gini, aku kan siswa SMK nih, pikirnya gitu. Paling yang aku kejar itu adalah segera tamat, kemudian bisa langsung kerja, seperti itu. Jadi kalau untuk ilmu mendalam sekali itu kayaknya, gua salah, gitu kan. Tapi itu salah nak ya, jangan pernah bermindset atau berpikiran seperti itu. Karena itu adalah pola pikir yang tidak benar. Nah, jadi di sini Bu ingin sharing dulu tentang bagaimana cara kalian, terlebih siswa-siswi baru, supaya bisa berprestasi, bisa tunjukin prestasi kalian, bangun SMK 6, nantinya bisa membawa nama SMK Negeri 6 menjadi harum, ya seperti kakak-kakak kelasnya dulu sudah banyak itu. Nah, jadi yang ingin Ibu jelaskan adalah tentang bagaimana cara belajar efektif. Baiklah, sebelum Ibu paparkan, jelaskan tentang cara belajar efektif, kalian harus tahu dulu nih, kalian itu memiliki gaya belajar yang seperti apa. Karena kan Bu Lina tuh gaya belajar anak ini yang harus kalian tahu nggak ya, gaya belajar itu secara umum di dalam teori pendidikan itu ada 3 menurut Bobby Potter, yaitu gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Ada 3 gaya belajar. Nah, sebelum kalian tahu gimana nih cara saya belajar efektif supaya saya bisa nyerap pelajaran, supaya guru itu bisa saya ingat lama, kalian harus tahu dulu kalian itu gaya belajarnya yang mana. Apakah kalian itu tipe audio, tipe visual, atau tipe kinestetik? Harus tahu dulu nak. Jadi di sini Bu jelaskan dulu. Silakan nanti kalian bayangin diri kalian sendiri, kira-kira aku ini gaya belajar apa ya? Gitu. Nanti Bu jelaskan nih karakteristiknya, sesuai nggak dengan diri kalian. Oke, kita mulai dulu dari gaya belajar visual. Kita mulai dulu dari gaya belajar visual. Oke, apa sih gaya belajar visual? Nah, gaya belajar visual itu artinya kalian akan lebih mudah memahami materi pelajaran saat melihat visual. Visual itu melalui indera penglihatan, yaitu mata. Nah, ini karakteristik anak-anak Ibu yang memiliki gaya belajar visual. Silakan didengarkan. Biasanya yang pertama, siswa itu akan lebih mudah mengingat daripada yang apa yang dilihatnya, daripada apa yang didengarnya. Itu visual. Yang kedua, ciri-cirinya lebih suka membaca daripada dibacakan. Iya, daripada mendengar, lebih suka membaca, berarti dia langsung melihat teksnya. Itu ciri kedua. Yang ketiga, berbicara dengan tempo yang agak cepat. Coba ingat-ingat apakah diri kalian seperti itu? Kalau iya, berarti kalian visual. Yang ketiga,
yang keempat, cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Nah, yang pakaiannya perfeksionis, yang sangat peduli dengan kostumnya tiap hari, itu berarti Anda adalah gaya belajar visual. Kemudian lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato. Yang lebih suka untuk melakukan demonstrasi daripada berpidato. Yang keenam, sulit untuk menerima instruksi secara verbal, kecuali ditulis. Yang ketujuh, tidak mudah terdistraksi dengan keramaian dan suka menggambar apapun di kertas. Nah, kalau anak-anak ibu memiliki karakteristik yang tadi ibu sebutkan, itu artinya kalian memiliki gaya belajar bertipe visual. Oke. Selanjutnya, nah untuk yang auditory itu tadi visual ya, diingat ya. Kalau memang aku visual, berarti aku ini visual selama ini. Ya, kalian harus tahu dulu supaya tahu bagaimana cara belajar efektifnya. Yang kedua, cara belajar auditory. Auditory dari kata audio, berarti apa itu Bu ya? Mendengar tepat sekali dari indera pendengaran telinga. Artinya kalian akan lebih cepat menyerap ilmu pelajaran saat mendengar. Nah, tadi tipenya seperti itu. Kalau melihat dia lambat, tiba mendengar lebih cepat melangkah. Biasanya kalau yang mendengar ini mungkin saja dia dengar berita, dapat langsung cepat nangkap tuh intisarinya. Atau dengar guru menjelaskan di kelas. Itu contoh auditory. Nah, apa sih karakteristiknya? Mari kita lihat ya. Silakan nanti yang auditory diingat apa auditory ya. Satu, lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar dibandingkan apa yang dilihatnya. Berarti dia lebih ingat kalau dia mendengar daripada melihat. Yang kedua, sangat senang mendengarkan guru menjelaskan, mendengarkan berita di radio, di televisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mudah terdistraksi dengan keramaian. Yang keempat, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual, mengalami kesulitan kalau tugasnya tentang visual, tentang penglihatan. Kelima, pandai menirukan nada dan suara atau irama suara. Yang keenam, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Mereka senang membaca, tapi bersuara. Itu contoh anak-anak auditory. Silakan di karakteristik diri kalian sendiri, silakan dicek dulu ya sebelum ibu jelaskan bagaimana cara belajar efektif sesuai dengan gaya belajarnya. Biasanya merupakan pembicara yang fasih, ya. Mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Nah, itu contoh auditory, ya. Mana tahu yang pendengar ini anak ibu sudah ada auditory, nanti boleh kalau di chatnya itu sebutin, aku auditory Bu, aku ini Bu, kinestetik Bu, atau aku nanti visual. Nah, kita tunggu tuh di kolom komentarnya. Silakan di Kalau visual mungkin dia lebih suka melihat di layar ya. Iya, penglihatan mata. Auditory dia lebih suka mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya. Mungkin ini videonya nggak ditengoknya, mungkin dia cuma dengar Itu contoh salah satu contohnya. Tepat sekali Bu Rina. Lanjut kinestetik. Kita lanjut satu lagi. Gaya belajar kinestetik, yaitu kinetik, bergerak. Ya, artinya kalian akan lebih cepat menangkap pelajaran apabila kalian melakukan aktivitas fisik yang praktek. Seperti olahraga. Tepat sekali, seperti olahraga, salah satu contohnya. Nah, apa sih karakteristiknya untuk anak-anak kinestetik? Oke, kita coba ibu paparkan. Satu, menyenangi pelajaran yang menggunakan metode praktik. Contohnya tadi sudah disebutkan oleh Bu Karina, yaitu olahraga. Kemudian ada lagi yang lain? Seperti menari. Menari, tepat sekali. Itu contoh, itulah karakteristik kinestetik. Yang kedua, kadang sulit dalam menulis, tapi pandai dalam bercerita. Nah, coba tuh yang kita bercerita, tapi kalau sudah disuruh nulis, aduh. Ya, biasanya anak yang seperti itu banyak kali ya, dia lebih suka bergerak, melakukan aktivitas itu dengan belajarnya dengan cara bergerak, malas dia duduk, belajar malas. Itu pertanda kalian anak kinestetik. Kinestetik berarti. Iya. Yang ketiga, menyukai aktivitas yang melibatkan gerak tubuh seperti olahraga dan menari, tadi sudah. Saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. Ya, jadi kalau ngomong sekaligus pakai ini ya, pakai gerakan tubuh. Body language. Iya. Menghafal dengan cara berjalan
atau melihat. Nah, itu karakteristik kinestetik. Jadi ada 3 sudah gaya belajar yang sudah dipaparkan: visual, auditory, dan kinestetik. Silakan kalian cek diri kalian masing-masing. Saya gaya belajar yang mana sih, supaya tahu cara belajar efektif sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Oke, jadi kita tujuannya kan biar tahu nih cara gaya belajarnya. Nah, gimana sih Bu kalau yang untuk visual? Kita mulai dari visual ya, silakan didengarkan. Cara belajar untuk visual. Yang pertama, kalian belajarlah dari gambar maupun dari video yang menarik bagi anak-anak visual nih, supaya cepat tuh efektif, biar langsung ingat materi pelajarannya. Biasakan belajar dari gambar ataupun video yang menarik. Dari mana sih gambarnya tuh? Silahkan cari di YouTube, di Google, banyak sekali sudah sekarang situs-situs belajar online yang bisa kita akses ya, Bu ya. Misalkan contohnya ibu mengajar materi tentang misalkan tentang lingkaran gitu. Nanti kalian cari lagi video-video gimana sih tentang materi lingkaran itu, penggunaan rumusnya dan lain sebagainya. Bisa kalian tonton dari video supaya lebih cepat ingat dengan materi itu. Ya, itu contoh anak visual. Yang kedua, kalian baca buku, tapi tidak hanya tulisan aja. Carilah buku yang ada ilustrasi gambarnya. Ya, supaya lebih cepat ingat materi itu, cari buku yang ada ilustrasi gambarnya. Itu untuk anak-anak visual tadi. Yang ketiga, gunakan spidol warna-warni saat belajar di kelas. Ya, mungkin ada nih beberapa yang suka siapin spidol warna-warni kalau gurunya terangin atau buat ringkasan, nanti judul warna merah, tulisan penting dikasih garis, dan macam-macam lain sebagainya. Iya, pasti akan cepat mengingat untuk anak visual. Ya, tadi Ibu sebutkan kalau visual itu dari mata, dari indera penglihatan akan cepat nangkapnya. Oke, itu cara belajar efektif untuk kalian yang memiliki gaya belajar visual. Dilanjutkan, untuk anak ibu yang memiliki gaya belajar auditori. Auditori tadi berkaitan dengan pendengaran, telinga. Ya, cara belajar kalian gimana sih supaya bisa cepat menangkap? Yang pertama adalah sambil belajar, dengarkanlah musik yang kamu sukai. Ya, dengarkanlah musik yang kamu sukai, tapi tetap kuasai diri. Jangan pula jadi terbawa alunan musik ujung-ujungnya jadi nggak belajar. Bukan itu maksudnya ya. Misalkan gini, sambil ngerjain PR di rumah, pasang headset lagu-lagu yang apa tuh? Lagu-lagu membangkitkan pikiran, apa? Lagu-lagu istilahnya apa ya? Motivasi, lagu-lagu instrumen seperti itu. Lagu-lagu yang disukainya. Lagu-lagu disukainya sambil ngerjain tugas. Mengerjakan tugas. Iya, tepat sekali. Itu cara belajar untuk anak auditori tadi. Atau gini, bisa kamu rekam dulu saat mengajar, kemudian di hari berikutnya kamu lihat lagi rekaman itu, atau kamu dengar kembali rekaman itu. Itu contoh anak auditori, ya. Atau apabila kamu membaca buku, bisa kamu sambil ucapkan dengan suara yang pelan dan itu akan lebih mudah bagi kamu untuk mengingatnya. Yang keempat, kamu dengarkan materi yang diajarkan guru di kelas dengan seksama, benar-benar didengar. Kalau anak auditori, ya. Yang kelima, belajarlah dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah dalam mengingat dan memahami materi. Ya, teman yang mana sih Bu? Teman yang bisa diajak diskusi ya, maksudnya ya, teman yang menguasai materi atau orang dewasa yang memang paham materi itu, ya, itu cara belajar efektif bagi siswa bergaya belajar auditori. Dan yang terakhir, siswa bergaya belajar kinestetik. Kinestetik tadi berkaitan dengan kinetik, bergerak. Gimana sih cara belajarnya Bu? Kami ini rasa, kami ini harus kami pegang, harus kami praktekin ya nih Bu, gitu kan? Mungkin ada sebagian anak ibu yang sedang menyaksikan bergaya belajar seperti itu. Gimana caranya supaya materi pelajaran bisa kalian resap dengan baik? Yang pertama yaitu saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan, segera kalian coba praktikkan. Ya, contoh jurusan multimedia misalkan. Saat dapat materi tentang pembuatan animasi 2 dimensi, segera langsung praktekkan. Atau yang jurusan perhotelan, dapat materi tentang front office misalkan, segera praktekkan.
agar lebih cepat menerapnya ya, Iya. praktekkan itu ya. Iya, bagi anak-anak ibu, kayaknya dibanyakan yang kinestetik nih. Estetik benar. Iya, karena ibunya di lapangan pada dasarnya banyak anak kita yang aktif sekali ya. Jadi cara kalian supaya cepat mengingat pelajaran, langsung praktekkan. Setelah guru jelaskan, praktekkan. Ya, latihan berulang terus, baik di sekolah maupun di rumah. Belajarlah sambil melakukan, yang kedua, belajarlah sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan. Misalnya, sambil berjalan atau sesederhana menjentikan jari. Yang ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan guru, sama dengan mempraktekkan tadi ya. Yang keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan mata pelajaran. Misalkan saat olahraga, langsung pergi ke lapangan. Pelajaran sejarah langsung ke museum, langsung melihat aktivitasnya. Atau saat IPA, langsung ke lab, lakukan eksperimen. Yang terakhir yaitu mengikuti ekstrakurikuler seperti KIR, karya ilmiah remaja. Itu berkenaan dengan praktek. Nah, jadi itulah cara belajar efektif sesuai dengan gaya belajar anak ibu masing-masing. Ibu tidak bisa mengatakan cara belajar efektif harus kalian harus belajar kelompok ini dan sebagainya, itu tidak bisa karena kita semua punya gaya belajar yang berbeda. Ya, tadi sudah Ibu paparkan bagaimana karakteristiknya, sudah Ibu paparkan cara belajar sesuai karakteristiknya. Tinggal silakan anak-anak ibu yang sedang menyaksikan mencobanya. Ya, semoga apa yang telah Ibu sampaikan saat ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian, terlebih anak ibu kelas 1 untuk mulai belajar di SMK Negeri 6 Kota Jambi. Dan satu pesan Ibu, terus gali kemampuan kalian sehingga nantinya kalian bisa berprestasi mengharumkan nama SMK Negeri 6 Kota Jambi. Niatkan dari awal, nah. Ibu yakin pasti kalian bisa berprestasi dan mengharumkan nama sekolah kita. Demikian pemaparan materinya Bu Kapita. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Mungkin kita ada buka sesi pertanyaan ya, Bu Lili. Ini ada pertanyaan Bu Lili mengenai tentang belajar efektif. Nih, ada di pertanyaan seperti ini, atas nama Sobirin Explore. Nah, pertanyaannya, gimana nih Bu kalau solusinya untuk anak murid yang susah nyambung Bu dengan pelajarannya? Nah, gimana itu? Solusinya gimana Bu Lili? Iya, terima kasih. Dari Ahmad Sobir ya? Iya, Sobirin. Oke, terima kasih pertanyaannya, Nak. Ya, bagaimana sih Bu cara menghadapi anak yang kadang tidak nyambung Dengan pelajaran. Nah, di sini pertanyaannya harus kita spesifikasi dulu. Pelajaran seperti apa? Kan pelajaran itu banyak sekali tuh. Ya, ada yang menuntut kita untuk berpraktek, ada yang menuntut kita untuk hafalan, ada yang menuntut kita untuk ingatan. Ya, salah satu contohnya ibu kan mengajarnya di pelajaran matematika. Ketika ada anak yang tidak atau mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika, biasanya ibu kasih perlakuan yang berbeda. Ya, tergantung dengan masalahnya lagi. Misalkan dia susah dalam memahami materi. Nah, ibu kasih gimana cara ibu membuat materi itu jadi menarik sehingga dia mau setidaknya buka-buka aja bisa mau gitu. Ya, tergantung dengan materinya. Jadi pertanyaannya harus spesifik sekali pada mata pelajaran apa. Ya, jadi cara kita sebagai guru yang kita harus memotivasi. Kita harus bisa menerapkan metode belajar yang berbeda tergantung masalah pada anak tersebut. Jadi nggak bisa dipukul rata dan digeneralisasikan. Seperti itu. Nah, itu tadi ya, Sobiri sudah dijelaskan oleh Ibu Lili. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua dari Enza Dimas, katanya, Bu, hal efektif belajar untuk anak yang pemalas gimana sih Bu? Gitu. Hal efektif untuk anak yang pemalas gimana sekarang? Oke. Jelaskan Ibu Lili itu anak yang pemalas. Oh, pertanyaan dari Dimas, bagaimana Bu cara belajar efektif untuk anak-anak yang pemalas? Pemalas itu maksudnya mungkin ini ya, malas buka buku kali ya. Ya bisa disebabkan banyak sekali penyebabnya. Bisa jadi karena memang dia pada pelajaran itu tidak ada skillnya, bisa jadi. Bisa jadi juga faktor lelah. Bisa jadi juga faktornya pengaruh lingkungan atau teman, ya. Jadi caranya ya adalah motivasilah diri sendiri, Nak. Kamu sekolah itu tujuannya untuk apa? Ya, tujuan kamu datang ke sekolah jadi siswa mau ngapain? Belajar kan? Tidak ada yang lain kan?
Nah, jadi semuanya itu dimulailah dari motivasi diri sendiri. Aku tidak boleh malas. Ya, jadi ada istilahnya seperti ini. Musuh terbesar di dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, memang rasa malas itu yang harus kita lawan. Nah, jadi cara mengatasi siswa yang malas belajar adalah koreksi diri sendiri dan motivasi. Ingat kembali tujuan kamu berada di SMK Negeri 6, diantarkan orang tua, mendaftar di sekolah ini adalah untuk menjadi siswa yang harus belajar dengan rajin. Itu. Ya. Oke, sudah paham ya anak. Nih kita langsung ada 3 pertanyaan karena waktu, singkat waktu nih. Sekali 3 pertanyaan dari Muhammad Yusuf. Bagaimana Bu cara mengatasi anak yang susah diatur ketika disuruh belajar? Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara menghadapi anak yang susah diajak belajar dan sibuk dengan hal yang lain. Nah yang ketiga, Bu bagaimana cara menghafal dengan cepat dan mudah? Nah ada langsung 3 pertanyaan Ya. Baik, langsung jawab ya. Gimana Bu kalau anaknya tadi susah belajar ya? Bagaimana kalau anaknya susah diatur, nggak nyambung saat belajar? Susah diatur, yang kedua nggak nyambung. Yang susah diatur dulu ya. Kalau yang susah diatur berarti motivasi ke sekolahnya itu sebenarnya apa? Tanyakan dulu dari awal. Ya, aku nih ke sekolah mau ngapain sih? Ya, aku mau ke sekolah ini mau belajar kan. Jadi ikutilah aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah kita. Kalau emang disuruh gurunya ada tugas, kerjakan. Kalau dibilang gurunya besok praktek bawa laptop dan sebagainya, bawa. Ya, disiplin. Satu lagi ya, bukan makan lagi. Disiplin. Mulai sekarang, kalau kamu memang SMP-nya dulu malas, SMP-nya kamu agak-agahan sekolah, mulai sekarang ubahlah. Masih ada kesempatan kok. Di SMK 6 ini kamu bisa berubah. Ya. Kemudian untuk anak yang susah diatur, ya seperti aku bilang tadi, harus disiplin, motivasi diri sendiri untuk mau berubah. Ya. Dan yang terakhir, pertanyaannya itu cara menghafal dengan cepat. Semua orang punya tipe berbeda-beda. Nah, kalau kamu anak yang tadi Bu bilang kinestetik, melihat, buat spidol warna-warni, bikin catatan yang menarik supaya cepat ingat. Kalau kamu auditori, dengarkan. Kalau kamu anak kinestetik, lakukan. Pasti kamu akan cepat mengingat materi yang kamu akan pelajari. Seperti itu. Oke, tadi semua pertanyaan sudah dijawab dengan Ibu Lili mengenai tentang materi kita hari ini, yaitu belajar efektif. Mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa mengaplikasikannya atau menerapkannya di kehidupan sehari-hari mengenai gaya belajar efektif. Nah, untuk itu karena waktunya sudah habis, tapi jangan kemana-mana dulu ya, nanti ada materi selanjutnya mengenai tentang pembinaan mental beragama oleh Pak Ganda nanti ya. Kita komersial break sebentar ya, sambil menunggu materi selanjutnya. Jangan keluar dulu nak dari channel. Terima kasih Bu Lili. Oke.
Oke, kembali lagi dengan Ibu Lili. Kali ini Ibu kembali lagi menjadi moderator. Di sini sudah langsung ada nih pemateri selanjutnya, yaitu Bapak Ganda Darminto Oktadinata SPD yang akan menyampaikan materi tentang pembinaan mental beragama. Tanpa memperpanjang waktu, silakan Bapak Ganda perkenalkan dirinya dulu dan lanjutkan dengan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada saat sekarang ini walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa live streaming di kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Selawat beserta salam telah kita kirimkan kepada pimpinan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ganda Darminto Oktadinata SPD. Di sini saya mengampu mata pelajaran PAI. Tepatnya di SMK Negeri 6, saya bertugas anak-anak pemirsa ya, anak-anak pemirsa MPLS SMK Negeri 6 Kota Jambi. Sebelum kita berangkat ke sekolah secara offline, itu ada baiknya kita terlebih dahulu meluruskannya, memperbaiki niat kita. Di sini niat kita belajar, dan belajar disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, yang perempuan maupun yang laki-laki. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi kalau seandainya kita belajar, kita terhitung dalam beribadah. Nah, kalau kita ibadah berarti kita mendapatkan pahala. Maka dari itu anak-anakku sekalian, kalaulah kalian berangkat dari rumah ataupun secara online dari rumah, yang akan belajar meluruskan niat, maka kalian dapat pahala, terhitung dapat pahala. Ini di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Jadi Allah angkat derajatnya, dan para malaikat akan memberikan naungan-naungan kepada orang-orang yang menuntut ilmu atau para pemilik ilmu itu sendiri. Artinya apa? Kita haruslah belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun, belajar dengan rajin. Terlepas daripada itu kita mendapatkan ilmu atau tidak, maka kita hanya diperintahkan untuk berusaha. Namun setelah kita berusaha, tentu kita harus ibaratnya dengan yang namanya doa. Ada usaha, ada doa. Kemudian hasilnya, pintar atau tidaknya kita itu tergantung daripada Allah lagi. Jangan kalian beranggapan mentang-mentang sekolah pintar, belum tentu. Kita di sini hanya memfasilitasi. Guru-guru di sini hanya fasilitator, sekolah hanya fasilitas. Ya, nah kembali lagi ke kalian. Kalau kalian niatnya belajar semangat sungguh-sungguh, maka tentu akan mendapatkan ilmu. Jadi kami di sini hanya menjembatani perantara. Sejatinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan ilmu itu sendiri. Dan belajar itu tidak mesti cara di sekolah saja. Belajar itu bisa dimanapun dan kapanpun.
Kayak sekarang kan lagi musim pandemi corona ini Bu ya. Jadi kita bisa belajar lewat online atau daring. Memang sudah masanya, sudah zamannya. Ditambah lagi dengan adanya wabah COVID-19 ini. Nah, juga karena kita di zaman teknologi, memang kita harus mau tidak mau menggunakan teknologi. Nah, jadi walaupun terkendala dengan COVID, belajar di rumah, saya harap anak-anak bisa mengikuti secara online dengan baik. Sebenarnya kalau belajar itu bagusnya ya tatap muka, karena mendapat keberkahan. Ketika kalian berangkat dari rumah ke sekolah, itu dosa-dosa kalian berguguran. Berangkat dari rumah ya belajar, dosa-dosa kalian itu berguguran. Dan pulangnya kalian memperoleh rahmat dan memperoleh ilmu. Begitu keutamaannya bagi orang-orang yang berilmu. Dan dengan ilmu itu sendiri, kalian bisa membentengi diri kalian, menjaga diri kalian dari hal-hal yang bisa merusak, dari hal-hal yang bisa merusak diri kalian dan lingkungan kalian. Apa namanya pergaulan bebas ya? Nah itu. Jadi kan sekarang ini begitu banyak pergaulan bebas yang paling banyak faktornya dari lingkungan ya, dari teknologi itu sendiri. Nah tergantung kalian lagi. Jadi dengan ilmu kalian bisa membentengi itu. Maka dari itu tuntut ilmu dari buayan dari kalian lahir sampai ke liang lahat. Ini bukan hadis, tapi ini kalam ulama. Nah, jadi di sini kalau umat Islam khususnya itu ketika dia lahir itu sudah diberikan ilmu. Di azalin itu termasuk daripada memberikan ilmu. Ya, kemudian sampai liang lahat nanti ditalkinkan lagi. Jadi tidak ada batasan usia untuk kalian menuntut ilmu. Maka bersemangatlah dalam menuntut ilmu. Kalau kalian sekarang malas-malasan menuntut ilmu, sering alpa, sering bolos, maka nanti kalian akan merasakan pahitnya kebodohan, pahitnya kemiskinan, pahitnya kesusahan. Maka dari itu, ketika kalian sekolah, pikirkan orang tua kalian yang berusaha bekerja keras, makin tulang, mencari nafkah demi sekolah kalian, demi kehidupan kalian. Jangan sia-siakan mereka. Ya, dan kalau kalian ada juga sebuah pepatah dari Imam Syafi'i yang berbunyi, "Man arada dunya fa'alaihi bil 'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil 'ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil 'ilmi." Jadi kalau kalian mau dengan kenikmatan yang ada di dunia ini, maka hendaklah dengan ilmu. Artinya apa? Menuntut ilmu. Dan kalau kalian hendak dengan kenikmatan yang ada di akhirat, kenikmatan yang kekal, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, kenikmatan di dunia, kenikmatan di akhirat, maka juga dengan harus ilmu. Jadi ilmu itu sangat penting. Dan dengan ilmu derajat orang akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang punya ilmu, insya Allah hidupnya aman, tentram. Maka dari itu jangan bermalas-malasan, jangan main-main ketika belajar, walaupun daring ketika guru berikan tugas nantinya, maka ikuti, kerjakan. Ya, mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Kurangnya itu dari saya, ada baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa, tepuk tangannya dulu. Oke, Bapak Ibu yang lagi ada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming kita, silakan yang ada pertanyaan ketik di kolom komentar. Kita tunggu pertanyaannya ya. Silakan. Sambil kita menunggu nih Pak. Ini kan terkadang anak-anak kita ini kalau di SMK 6 terlebih nih siswa baru. Gimana sih aturan kita kalau lagi jam sholat Kak? Nah, bisa dijelaskan dulu Pak ke siswa baru kita. Kok nggak ada ya musola atau masjid sekolah itu sholatnya di mana nih? Nah, silakan Pak sambil menunggu pertanyaan ini. Ya, kalau di sini alhamdulillah ya di sekolah kita ini keluar mainnya agak lama, kurang lebih 1 jam. Itu keluar main kedua karena kita memberikan waktu untuk mereka makan dan sholat. Nah, nanti ketika sebelum waktu zuhur 15 menit, 5 menit sebelum ke zuhur keluar main, nanti kemudian dia akan diarahkan ke masjid yang ada di simpang dekat sekolah kita ini, satu komplek masih
Ya. Nah, kurang lebih 1 jam lah kita untuk bermain. Nah, habis itu ada sholat berjamaah. Ini juga ada komentar yang sebelum saya tadi ada masalah bullying ya. Ya, bullying itu tindakan kriminal ya. Itu dibenarkan dalam agama karena apa? Itu main fisik, kita ngejek fisik orang, ngejek kelemahan orang. Jadi itu tidak dibenarkan karena sejatinya mereka itu juga ciptaan Allah. Tidak patutlah kita menghina ciptaan Allah. Kalau kita menghina ciptaan Allah, mengejek orang, maka sama dengan kita menghina yang penciptanya. Oke, itu jawaban Bapak ya tadi ya. Jadi sekolah kita ada jam istirahat kedua, dipakai untuk yang mau sholatnya itu di masjid di depannya. Masjid Muhammad dulu ya Pak ya. Oke, kita lanjutkan. Ini pertanyaan dari Nurul. Ini dari Nurul, Pak. Gimana Pak cara mengatur siswa yang susah diajak sholat atau mengaji? Silakan Pak. Kalau sama teman-teman sebaya itu kalimat ajakan ya, diajak kan sebaya, dipaksa pun saya rasa nggak apa-apa. Jadi diajak, dipaksa, ya pokoknya kita sampaikanlah keutamaan kalau kita melaksanakan ibadah tersebut. Misalnya sholat, apa keutamaan yang dapat, kemudian apa dampak kalau meninggalkan. Kalau meninggalkan apa dosanya, kan gitu. Nah, setelah itu dia akan tahu, mikir gak, kalau meninggalkan berarti itu berdosa, kan gitu. Jadi jangan sampai kita menjerumuskan atau membiarkan teman-teman kita terlena dalam dosa. Karena kalau sudah umur kalian ini saya rasa sudah wajib semua, bukan lagi umur anak-anak. Oke, jadi saling mengingatkan ya Pak. Iya, ya, saja. Kalau sama yang lebih tua itu apa ya? Seperti kalimat tanya. Jadi jangan sampai juga biarkan orang tua yang tidak sholat itu jangan sampai. Jadi tapi kadang-kadang orang tuanya mudah tersinggung ya. Iya. Ya. Karena kita yang muda kita mengingatkan, nah tapi mereka tersinggung, maka yang kalimat tanya. Misalnya nih, ketika di rumah ibu kalian nonton film menangis itu loh. Film apa itu? Suara istri ya. Iya, menangis misalnya ya. Nah, udah jangan sampai mudah-mudahan. Saya yakin semua orang tua itu sholat semua. Jadi misalnya nonton, takutnya azan maghrib gitu kan? Itu azan apa bu? Kalimatnya azan maghrib. Oh, minta apa ya? Udah sholat ya kan? Ya saya sholat dulu. Nanti dia akan tersinggung. Dia jangan kita aja bisa bu sholat bu, nggak sopan, ya nggak sopan. Nanti mereka malah marah yang lain. Iya. Oke Pak, di sini nggak ada lagi kayaknya pertanyaan dari siswa. Tapi ada satu requestan Wita Ardi 07. Ini dari anak kita Wita ya, siswa kelas ini ya, siswa kelas 12 kan, Wita kan. Kebetulan dia operator juga, berarti dia memang pengen melihat bapaknya live sholawatan. Ini Wita ini lagi jadi operator, kalau anak-anak ibu di rumah pengen tahu, Kak Wita. Oke, silakan Pak. Eksis ya kalau gini ya. Ya karena sekarang musim pandemi corona, ya kita salawatnya 30 aja. Salawat yang untuk manfaatnya, hikmahnya untuk penyembuhan, jawaban dari penyakit. Mungkin kalau ada yang tahu pemirsa, anak-anak yang lain boleh ikut silakan. Ya, dan mohon maaf ya, saya rasa agak nyempreng ini karena requestannya biasa sekali. Oke. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Cukup. Oke, tepuk tangan dong untuk Pak Jaka. Oke Pak Jaka, berhubung waktunya juga sudah habis. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan ya. Iya, sampai ketemu nanti dengan anak-anaknya di kelas. Jangan lupa Pak Dandang. Oke Pak, terima kasih. Oke.
Kita lanjutkan ya. Ini terakhir, yaitu yang paling ditunggu-tunggu, yang prestasinya sudah nasional. Tim kewirausahaan SMK Negeri 6 Kota Jambi. Baiklah, mari kita sambut tim kewirausahaan SMK Negeri 6 Kota Jambi, yaitu Ibu Kosia. Oke, langsung saja ya. Kita mulai. Ada mic-nya? Boleh diambil kursi, ada mic masing-masing. Oke, silakan langsung tim kewirausahaan memperkenalkan diri, kemudian memaparkan materi kewirausahaan supaya anak kita ini, karena kan SMK itu pencetak wirausaha ya, pencetak wirausaha. Ini nak, jadi kita bedanya SMA dengan SMK. SMK itu pencetak wirausaha ya. Jadi kita dengar dulu dari ibu-ibu yang mengajar kewirausahaan, banyak ilmunya. Jangan sampai di skip, jangan sampai di stop video ini. Oke? Silakan nanti yang mau pertanyaan langsung di kolom komentar. Silakan Bunda Kosia mulai. Baik, terima kasih moderator yang cantik, Ibu Lili. Sekali lagi, terima kasih buat Bu Lili, moderator yang cantik kita hari ini. Kami dari tim kewirausahaan, ya ini mewakili tim, masih ada lagi sebenarnya, cuman inilah tim yang mewakili dari tim kewirausahaan untuk SMK Negeri 6 Kota Jambi. Anak-anak muda, mutiara bangsa yang Bunda sayangi, sebelumnya perkenalan dulu deh, ya, karena biar nanti kita tahu, ya, tak kenal maka tak sayang, nah itu ya. Jadi anak-anak Bunda semuanya, nama Bunda itu Kosia, yang mengajar kewirausahaan nanti di kelas 11. Nah, semangat untuk nanti belajar kewirausahaan sama Bunda dan tim-timnya. Jadi untuk Bunda dan tahu nama Bunda itu Kosia, dipanggil Bunda, dan berikutnya adalah tim-tim dari Bunda. Ya. Perkenalkan, nama Ibu Septi Pranika, bisa dipanggil Ibu Septiata Edukasi. Di sini Ibu mengajar kewirausahaan kelas 12 dan kelas 11 insya Allah. Kenalkan, nama Ibu Aulia Ahyani Fitri, boleh dipanggil Ibu Aulia atau Ibu Fitri. Saya mengajar pelajaran kewirausahaan kelas 12 dan kelas 11 insya Allah. Oke, perkenalkan, nama saya Bambang Hendri, biasa dipanggil Pak Bambang atau bisa juga Pak Bempeng. Berikut akan disajikan video tentang SPW SMK Negeri 6 Kota Jambi. Selamat menyaksikan. Oke, silakan menyaksikan.
kegiatan kedewasaan pekerja itu diundang oleh Center itu diundang di Malang sekolah sama pagi atau SPI. Kegiatan selanjutnya adalah mengikuti jambore kebangsaan yang diadakan di salah satu sekolah SMK yang ada di Gunung, kemudian di Kunci juga. Kemudian mengikuti bazar yang diadakan oleh Provinsi Jambi. Selanjutnya serangkaian yang menghasilkan berbagai macam produk seperti bibit jamur, pewangi pakaian, Taiti, dan sabun pencuci tangan, sabun pencuci piring, dan lain-lain. Dan selanjutnya, SMK Negeri 6 Kota Jambi juga menyediakan jasa berupa laundry, editan video, foto, terus brosur dan spanduk. Lalu ada satu produk yang dihasilkan SMK Negeri 6 juga, itu produknya baru yaitu 3D printing. Oke, demikianlah pemaparan video dari Oke, selanjutnya mari kita dengarkan sedikit paparan tentang kewirausahaan dari Ibu Kosias. Pada Ibu kita persilakan. Terima kasih Bu Lili ya. Jadi di sini mewakili tim saya akan menyampaikan poin penting untuk wirausaha. Nah, nanti kalau kita akan bergabung ke wirausaha nanti kalian, nah itu harus tahu poin pentingnya itu apa gitu. Nah, wirausaha itu apa? Siapa yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang wirausaha? Ada beberapa poin. Nah, yang pertama itu keinginan. Jadi untuk menjadi seorang wirausaha itu bukan uang yang dulu, tapi yang harus didahulukan itu keinginan, niat yang kuat. Ya, insya Allah kalau dengan niat yang kuat, maka kita akan bisa melakukan sesuatu yang bisa berguna dan bermanfaat buat orang lain. Ya, jadi tanamkan dulu niat di hati nanti. Nah, apa lagi setelah niat? Itu yang kedua adalah berani melakukan atau eksekusi. Seorang wirausaha jangan takut rugi, takut enggak sukses dan lain sebagainya. Nah, tapi seorang wirausaha harus berani melakukan yang namanya eksekusi, tindakan. Hari ini penonton, ya lihat produk orang kok bisa begitu. Nah, untuk kedepannya besok pagi kita mainnya itu seorang wirausaha. Jadi berani melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga, gunakan teknologi. Anak-anak bunda semuanya sekarang sudah canggih, ya. Teknologi itu bisa membuat kita mendatangkan pundi-pundi uang. Contoh itu media sosial, ada Instagram, Facebook, WA dan lain sebagainya.
Sekarang nak kita nggak perlu punya toko, nggak perlu punya karyawan, kita bisa jualan, kita bisa melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan uang. Ya, dari rumah pencet aja tombol-tombol di media sosial menghasilkan uang. Nah, ya. Jadi gunakan teknologi, jangan teknologi hanya kita untuk main-main aja, main game yang menghabiskan waktu, ya, buat kajian, nah itu. Jadi harus kita gunakan untuk bisa mendatangkan pundi-pundi uang. Nah itu anak bunda. Tentunya anak bunda kan zaman milenial. Oh, HP itu bukan sesuatu yang sulit ya, tapi udah barang mainan. Nah, mainan tapi mendatangkan uang gitu nanti ya anak bunda semuanya. Jadi nanti kalau belajar wirausaha akan ada kaitannya dengan teknologi, gitu ya. Baik, selanjutnya paham produk. Nah, apa itu nak paham produk? Kalian harus paham dengan produk kalian. Dengan kita paham produk, maka produk kita akan mempunyai nilai jual. Kenapa? Kita bisa meyakinkan orang lain. Kalau orang lain itu yakin dengan produk kita, maka dia akan membeli. Kalau kita nggak yakin, kita sendiri juga yakin, di mana konsumen mau membelinya. Nah, jadi kalian harus paham betul apa itu produk kalian supaya bisa nanti mempunyai nilai jual dan dapat bertahan di berdaya saing ya. Dia bisa artinya kalau ada orang tanya begini kita bisa menjelaskan. Dengan kita memberikan penjelasan yang baik, otomatis konsumen itu tidak akan berpindah ke lain hati ya ya. Nah, itu ya. Jadi oke, selanjutnya ada yang namanya customer base dan supplier base. Customer base itu apa? Nah, customer base adalah orang yang akan menjadi pembeli produk kita. Ingat, mencari pelanggan itu lebih mudah daripada mempertahankan pelanggan. Nah, jadi kita harus betul-betul bagaimana menservis pelanggan tersebut, gimana supaya mereka bisa puas, loyal, tidak akan berpindah ke lain hati ya Pak Bambangnya, nanti Pak Bambang berpindah ke lain hati gitu. Baik, nah, jadi itu masalah customer base tadi. Selanjutnya anak bunda semuanya ada yang namanya best supplier. Itu adalah orang yang loyal memberikan produk kepada kita, kerjasama dengan kita. Nah, dengan itu kita bisa melakukan dengan baik, maka otomatis wirausaha kita akan sukses. Nah, oke. Selanjutnya yang keenam, ya. Jadi ada yang keenam itu adalah wirausaha itu berarti Pak Bambang, Bu Aulia itu sepakat kan kita ya, kalau wirausaha itu dilakukan, ya, bukan ditanyakan. Ini kadang sibuk tanya, Bu, ini gimana Bu ya? Biasanya hilang. Nah, jadi dilakukan, ya, bukan ditanyakan. Otomatis kalau dilakukan sekali, 2 kali, 3 kali, ya itu pasti nanti suatu saat akan bisa berhasil. Ya. Kira-kira seperti itulah 6 poin penting wirausaha itu dimana bisa sukses dan nanti anak-anak bunda untuk di SMK 6 itu bisa menjadi seorang wirausaha yang baik nanti ya, yang jujur, kemudian bisa bergabung ya tentunya dengan tim wirausaha seperti tadi udah kita lihat itu di video. Sudah melarang untuk di provinsi Jambi kita udah tebar pesona lah istilahnya, udah sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional juga yang diadakan oleh provinsi ya Bu Taci ya. Nah, mungkin dari Bu Taci ada yang ingin tambahkan, silakan Bu. Sudah cukup? Oke, terima kasih Bunda Rosia atas pemaparan materinya. Jadi nak ya, kewirausahaan SMK 6 ini memang salah satu program yang sangat diunggulkan di sekolah kita. Jadi anak-anak ibu peserta didik baru jangan sungkan untuk bertanya nih dengan guru kewirausahaan kita, mana tahu mau bergabung dengan tim kewirausahaan SMK Negeri 6. Betul ya Bu ya, Pak ya? Oke, ini ada pertanyaan nih Bapak dan Ibu dari anak kita bernama Enzer Dimas. Oke. Pertanyaan ini, Bu, kan wirausaha kan nggak jauh dari kata-kata bisnis. Bu, cara menjadi pebisnis yang bagus gimana, Bu? Oke, gimana cara jadi pebisnis yang bagus? Boleh digantian dijawabnya atau ada yang mau membantu jawab? Oke, silakan Bunda. Oh baik. Tadi sudah Bunda sampaikan gimana menjadi seorang pebisnis yang baik. Tentunya artinya tidak hanya hari ini aja berdiri terus besok itu hilang.
nggak tahu kemana rimbanya. Ya itu tadi nak, pertama seperti yang Bunda sampaikan tadi nak, kamu tanamkan keinginan yang kuat, ya. Iya, jangan malu. Pokoknya kalau bahasa bisnisnya itu urat malunya diputus dulu, ya. Jadi jangan malu, keinginan yang kuat nak. Orang untuk menjadi seorang yang sukses itu bukan modal uang yang banyak, ya, tapi apa namanya keinginan yang kuat, ya usaha yang kuat, kemudian punya relasi teman, kita apa namanya support. Nah itu insya Allah akan sukses, karena kesuksesan kita itu bukan tergantung kita, tapi ada mungkin peran orang lain, teman kita. Nah itu seorang pebisnis itu harus seperti itu, ya. Jadi harus keinginan lah dulu yang kuat, niat betul-betul kuat. Nah itu insya Allah kita akan memperoleh jalan, nantinya akan diberi jalan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, selain itu juga harus berani melakukan tindakan. Artinya tidak hanya di awal-awal. Kebanyakan kan betul mereka takut, malu, nanti gagal gimana ya, rugi gimana, ya malu sama teman. Ke sekolah misalnya bawa produk, malu. Nah itu jangan nak. Besok kamu kalau punya produk di rumah, mamanya buat apa, bawa ke sekolah. Siapa customernya, pelanggannya siapa, guru-guru, teman dan sebagainya. Kakak kelas kamu ada yang melakukan itu loh nak. Itu walaupun mungkin cuma jualan apa, produknya apa, tapi kalau dilakukan tiap hari itu akan mendatangkan pundi-pundi keuangan gitu ya. Jadi jangan malu lah istilahnya, lakukan. Jangan mikir ini salah untuk rugi nomor 12 nak. Yang penting lakukan dulu. Dengan hari ini gagal, besok gagal, otomatis selanjutnya kita pasti akan tahu sebenarnya posisi saya ini benarnya di mana kok bisa gagal. Karena kalian kan nggak tahu ya, kita hidup itu belajar dari kesalahan. Nah ya bekasnya ya itu seperti itu. Selain itu teknologi. Nah itu untuk menjadi seorang pebisnis yang handal harus menggunakan teknologi nak. Kalian pasti punya HP. Nah itu gunakan. Media sosial itu gunakan. Kita tinggal modal ngecek aja, orang bisa seluruh dunia bisa apa namanya melihat produk kita, ya. Bisa viral nanti produknya. Kalau kalian punya produk misalnya di siswa SMK, nah produknya ini begini, nah, itu bisa dijual kemanapun. Terbatas sekarang nak. Gimana kalau kirim ke luar negeri? Jasa banyak kok, jasa pengirimannya Bu Tati ya. Jadi kedepannya Bunda yakin lah untuk yang siswa baru ini pastilah ada jiwa-jiwa wirausaha yang luar biasa nantinya. Ditunggu bergabung dengan kita. Nah itu ya. Selain tadi punya apa namanya pelanggan, kemudian usaha itu jangan ditanyakan. Nah cukup hari ini ya, kamu tanya dengan Bunda, besok kamu kerjakan. Bunda tunggu eksekusinya. Oke, keren sekali. Eksekusi, benar ya nak ya. Tadi pertanyaan dari siapa tadi, Dimas, sudah terjawab ya nak ya. Oke, ini banyak sekali pertanyaan dari siswa-siswi kita, Bapak Ibu yang mereka sangat kreatif. Tapi kita punya waktu ya untuk masuk jam sholat kan. Jadi saya pilih aja ya kira-kira yang pertanyaannya yang sangat menarik ya. Ini ada pertanyaan dari Rizal MF. Mungkin ini pertanyaannya berkaitan kewirausahaan seperti ini. Gimana caranya menjadi orang, maksudnya mungkin anak yang berguna bagi kewirausahaan sekolah? Oke, silakan Bapak Ibu yang mau menjawab. Pak Bambang. Oke, Pak Bambang boleh, jangan Bunda terus. Oke, bagaimana caranya agar menjadi siswa yang bermanfaat bagi kewirausahaan sekolah kita? Mungkin anak-anaknya ingin bergabung nih. Oke. Jadi sekolah gitu ya Bu? Iya, tepat. Untuk bisa berguna bagi kewirausahaan di sekolah, yaitu yang pertama harus bergabung di tim kewirausahaan kita, tim SMK 6 Kota Jambi. Kemudian harus kreatif, mempunyai ide-ide yang cemerlang, harus berani, intinya harus berani. Kemudian jangan ada sikap gengsi, jangan ada malu. Kalau kita malu kita nggak bisa sukses lah. Oke, kemudian kita harus paham sama produk kita. Kita harus paham kualitas produk kita bagaimana. Kita harus paham menarik customer kita untuk bisa membeli dan
yang menjual produk dari kita. Oke, menurut Bapak itu aja. Terima kasih. Oke, ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Dari Ibu yang lain? Sama aja ya. Oke, ini tadi ada pertanyaan terlewatkan. Jadi dari Ahmad Husyairi, ya nak ya, sampai ngirim emotikan tuh. Pertanyaannya nggak dibaca. Dia sangat bersemangat tuh. Ini pertanyaannya Bu. Pak, Bu, gimana sih cara kita mengawali usaha itu dari usaha yang terkecil maupun usaha yang terbesar? Apa sih motivasi Bapak Ibu untuk membuka suatu usaha? Gimana cara bukanya? Apa sih motivasinya? Itu. Silakan Bapak Ibu dijawab. Kayak Amma sudah Ibu ini ya bacakan ya, oh udah tersenyum ya. Terima kasih kepada anak Ibu. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Bunda Sosia, ada 6 poin kewirausahaan yang penting. Yang pertama, keinginan. Yang kedua, keberanian. Dan yang ketiga itu teknologi. Yang keempat, harus paham produk apa yang kalian jualkan. Terus yang kelima ada customer base dan supplier. Dan yang keenam yaitu usaha apa yang kalian lakukan. Jadi intinya tuh jangan malu, jangan gimana gengsi lah gitu nah, jangan gengsi. Jangan cepat menyerah juga, terus juga kalau sudah gagal, ya kalian harus tahu kegagalan itu apa gitu. Kalian lebih tingkatkan lagi mungkin dalam produknya atau dalam promosinya gitu. Itu aja sih dari Ibu. Oke, terjawab ya dari Ahmad Husyairi. Ada lagi tadi dari Ikram, tapi pertanyaannya mirip-mirip sih. Ini apa sih kuncinya supaya sukses jadi pengusaha? Lebih kurang sudah dijawab tadi nak ya. Nah, jawabannya mirip-mirip. Satu dari pertanyaan terakhir dari Wita Adi 07 ini sangat menarik pertanyaannya ya. Kebetulan Wita itu adalah operator kita, behind the scene kita. Pertanyaannya gini, apa saja sih produk keunggulan kewirausahaan di SMK Negeri 6 Kota Jambi? Kok sampai ini sih bersemangat sekali memperkenalkannya? Boleh Bapak Ibu promosikan sekali lagi sebelum ditutup untuk sesi ini. Silakan. Oke, di video tadi kita sudah dijelaskan dan ditunjukkan apa saja produk yang dihasilkan oleh SMK 6, yaitu ada bibit jamur ya, bibit jamur, terus ada pembersih tangan ya, pencuci tangan dan pencuci piring, terus pembersih lantai juga ada, dan itu dibuat oleh siswa dan dibantu oleh guru kewirausahaan. Oh ya, yang terakhir ada 3D printing yang itu sering kita pamerkan di berbagai bazar ya di Provinsi Jambi yang diadakan. Kopi ya, kita ada juga kopi dan menjual Thai tea di sekolah dan di bazar-bazar yang kita jalankan. Begitu ya anak-anak ya. Nah, makanya kita semangat anak-anak promosi itu yang paling penting untuk yang berjualan. Gitu. Terima kasih. Terakhir, baik, sekedar tambahan ya, kalau tadi itu produk secara keseluruhan. Nah, dari Bunda itu produk yang perhotelan. Nah, untuk perhotelan itu sudah berjalan waktu kurang lebih setahun yang lalu itu laundry ya. Nah, jadi laundry itu sudah berjalan dari masyarakat sekitar sini. Konsumennya dari mana? Dari masyarakat sekitar ya, dari guru-guru itu menitipkan jasanya dengan siswa SMK 6 dan itu sudah berjalan loh ya. Jadi kedepannya banyak sih kreativitas yang bisa kita lakukan untuk di perhotelan ya, terutama itu mari bergabung untuk khususnya siswa-siswi SMK perhotelan, nanti kreatifnya ditunggu. Oke, untuk menutup sesi ini kayaknya ada salam-salam sedikit nih dari kewirausahaan nih untuk anak-anak didik kita. Kamu berdiri? Duduk aja? Oke, silakan. Baik, kami mewakili dari tim kewirausahaan SMK Negeri 6 Kota Jambi mengucapkan salam semangat. Untuk selanjutnya yaitu SMK bisa, SMK hebat, SMK
konten. Terima kasih. Oke, silakan kepada tim kewirausahaan. Oke, ya, demikian acara kita untuk hari ini di PLS hari kedua. Kiranya materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kita kalian. Terlebih ini siswa-siswi baru, semoga kalian tetap bersemangat. Walaupun dari online kerja di rumah harus pantengin terus. Besok ada lagi nih yang lebih menarik lagi. Jadi jangan sampai ketinggalan. Besok akan live streaming lagi seperti ini yang dipandu oleh Bu Lilis. Di situ kalian akan lihat nanti guru-guru kece kalian se-SMK Negeri 6 akan memperkenalkan dirinya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke? Sampai di sini dulu. Lebih kurangnya Ibu Lili mohon maaf. Sampai ketemu di kelas. Siapa yang nonton? Mantap. Habisin. Buka. Oke, dihabisin. Operator belakang. Oh, di sini. Selamat tinggal. Sampai jumpa lagi. Oh, Dimas ya, Dimas Andrian. Siapa yang komen? Never surrender. Jangan salah klik ya, tadi hilang pula. Jangan salah klik. Masih nyambung dulu, masih nyambung. Biar ini naik ke giveaway dia. Putar deh lagunya deh, tuh. Putar deh lagu. Ini daripada suara anak-anak. Naik ke giveaway ini. Nih asal. Jangan sampai deh, kakek tidak pesan. Insya Allah nanti kamu bapak itu baik bapak. Ini dan sini nanti oke 2 jam. Mau muncul tuh silakan muncul sini. Sebentar bisa. Lagi dipanggil. Itu Pak Jeko tuh mana nih? Kalian deh masuk kamera. Asik. Halo. Masuk main. Social distancing biasa. Nah, Kan ada yang lanjut. Tempat ini benar.
Tim balik raya. Subrek. Siapa ngejar Pak? Gitu lah. Subscribe guys. Lihat dulu. Siapa? Live stream guys. Siapa yang jadi Adi? Magic test. Konten magic test. Jadi patung sementara guys. Waka. Besok expo OSIS ya? OSIS apa pembinaan ya? OSIS B. Siapa yang mau jadi paskib? Jelasin. Ketua. Ketuanya ada, Bu. Ajak Alan dulu nih. Apa aja? Pakai kartu kami Udah? ada, Bu. Masih jalan Pak. Angka juga, Bu. Angga. Bisa nih anak. Halo. Rekamannya mana?